Jadi ini adalah vlog terakhir perjalanan saya ke Jepang. Dan dalam kesempatan ini saya mau membahas tentang rumah Jepang yang anti gempa. Kok bisa anti gempa? Kan udah banyak dipublikasi tentang anti gempa. Oh, jangan salah. Anda bisa cari di internet. Itu banyak kalau searching ya. Anti earthquake atau bangunan anti gempa, strukturnya bagaimana, ilmunya bagaimana. Bahkan dengan kata kunci bangunan anti gempa Jepang pun ada. Tapi itu tadi yang saya bilang, masih ada ilmu lain yang nggak disertakan di dalamnya dan hanya ada di bangku kuliah. Itu pun menggunakan bahasa Jepang, tulisan Jepang. Kalau yang kita pernah lihat itu kan yang tahan guncang itu ya, yang bagi orang Jepang yang namanya gempa itu bukan tidak hanya pada guncangan, tapi juga pada pergeseran tanah karena gempa. Itu yang terlewat biasanya. Jadi memang bangunannya yang sudah di-share di internet banyak, di YouTube pun ada, itu semua tahan guncang. Tapi apakah tahan terhadap pergeseran tanah? Nah, itu ilmunya hanya ada di bangku sekolah dan kebetulan saya dapet ya sedikit lah. Jadi pemirsa kembangin sendiri aja ya. Gini saya kasih contoh ya, pergeseran tanah. Taruh mana kameranya? Jadi begini pemirsa, kalau yang terpublikasi itu adalah bangunan tahan goncangan ya, dan juga entah itu bangunan baru ataupun bangunan lama. Kalau bangunan baru langsung dibuatkan alasnya seperti bantalan udara dan juga pegas gitu. Jadi kalau terjadi gempa ada detektornya. Detektornya itu mompa rumah yang tadinya nempel ke tanah gitu, jadi dinaikin. Naik dari tanah dan goyang-goyang nggak apa-apa. Nanti gempanya selesai turun lagi. Sedangkan untuk bangunan yang sudah berdiri itu disangga, digali, bawahnya itu digali kotak gitu. Terus nah ini bawahnya dikasih kayak shockbreaker, kayak mobil itu loh, shockbreaker. Jadi kalau tanahnya goyang, bangunannya berhenti, nggak goyang. Kayak gimbal kalau di drone. Jadi sistem gimbal untuk bangunan. Sedangkan yang namanya gempa itu akan terjadi pergeseran tanah. Ada satu trik ya. Jadi ditancapkan tiang pancang satu, jelek di tanah gitu, di tiang pancang dalamnya sekian ratus meter. Itu hitungan mereka, dan yang muncul di permukaan tanah itu bangunannya taruh di tengah-tengah sini. Nah gini, taruh di tengah-tengah di atas tanah tentunya, dan pinggirnya ditutup. Jadi kalau ada gempa dia akan seperti gimbal, dan kalau ada pergeseran tanah di bawahnya bergeser, ambles atau ya gimana, geser dikit aja, ini nggak akan berubah, nggak akan terjadi perubahan apa-apa pada bangunan ini. Itu sebabnya tipe bangunannya, cara membangunnya. Saya bukan orang teknik sipil dan juga bukan orang arsitektur ya, jadi saya kurang paham istilah-istilahnya. Secara awam aja saya terangkan. Jadi bangunannya itu sendiri terbuat dari bahan yang ringan, kayu, temboknya itu kayu, dilapisin gips. Contohnya nih ya, rumah kami ya. Saya tunjukkan rumah kami yang ada di Jepang.
Jadi seperti itu yang pemirsa lihat ya, rumah di Jepang itu perpaduan antara kayu dengan aluminium. Kusen jendela, kusen pintu semua aluminium, temboknya kayu, semua kayunya terbuat dari kayu daur ulang. Terus dibikin papan, temboknya tuh tebel, tapi bukan kayu yang tebel, tapi ada rongga di dalam kayunya. Oke, saya lanjutkan. Berikut ini adalah hari-hari terakhir kami, saya dan anak saya di Jepang. Dan setelah itu kami semua pulang, tapi istri saya masih tetap tinggal di sana karena masih belum selesai sekolahnya. Hari terakhir tersebut melihat pohon sakura, bunga sakura. Selama ini kan kalau kita lihatnya kan dari jauh itu ya, kalau naik kereta Shinkansen gitu dari jauh ada sakura. Nah, ini saya punya kesempatan megang bunganya, sangat berkesan. Dan anehnya, pohon sakura ini sebetulnya belum waktunya dia mengembang karena belum musimnya untuk musim semi, masih dalam musim dingin. Tapi entah kenapa dia bisa keluar bunganya, seakan-akan menyambut kami untuk ya ini hari terakhir ada di Jepang. Itu ya perasaan saya aja seperti itu sih, ya sempat terharu juga kok bisa gitu sampai dapet bisa megang sakura sebelum musimnya. Sakura yang asli itu ciri-cirinya batangnya bergaris-garis gini loh. Ini sakura, bukan sakura yang asli, maksud saya ya pohon sakura biar nggak ketukar sama yang lain. Terus badannya pendek kecil tuh, terus bunganya itu susunannya kayak awan. Jadi kita lihat dari jauh tuh kayak awan bunganya. Karena baterai kamera saya udah habis, ya pakai handphone ini air yang rekamnya. Bisa kan handphone buat ngevlog? Bisa. Ditinggal. Manis, enak, sak kulit-kulitnya. Coba, manis. Gigit aja. Gigit terus. Gambar deh terus. Takut dia. Malam terakhir di Jepang, besok sudah balik ke Indonesia. Dingin sekali. Vlog malam-malam di pinggir jalan di Jepang kayak orang aneh. Itu Indomaretnya Jepang. 7-Eleven, tapi di Indonesia juga ada kok. Jadi ini adalah akhir dari vlog saya perjalanan ke Jepang. Saya bersyukur bisa ke sana, bisa merasakan kenangan yang indah bersama-sama lagi sama anak dan istri.
udah. Jadi berpisahnya pun berat. Padahal cuma 2 minggu.